Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah min salihah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada sore hari ini sehingga kita bisa kembali kumpul dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, yaitu putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan seluruh orang-orang, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fi din, azanillah wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang ana beri judul yaitu Muslim level atas. Mungkin ketika antum membaca judul ini mungkin antum bertanya-tanya maksudnya apa ini? Pembahasan apa yang akan dibahas? Maksudnya yang akan saya bahas adalah Muslim, orang-orang Muslim yang mana mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi orang-orang Muslim yang level atas. Karena sebagian orang sebelum masuk surga ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Namun tema pembahasan malam hari ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang Islam selama syahadatnya tidak batal, maka dia pasti akan masuk surga. Seorang muslim selama syahadatnya tidak batal, tidak terjatuh dalam kesyirikan atau kekufuran, maka dia pasti akan masuk surga. Namun bagaimana cara mereka masuk ke dalam surga? Maka para ulama menjelaskan ada beberapa metode, ada 3 keadaan kaum muslimin tersebut. Keadaan pertama yaitu orang-orang muslim yang mereka masuk surga dengan dihisab kemudian diazab. Jadi sebelum masuk surga mereka dihisab dulu kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nanti ketika kita di surga, mungkin insyaallah maksudnya ketika di surga di kelak, maka ada orang-orang yang diberi label padanya itu orang-orang bekas masuk neraka. Itu diberi gelar dengan jahannamiyun. Itu mereka orang-orang yang sebelum masuk ke surga, mereka singgah dulu di neraka. Mereka diazab, dibersihkan segala dosa-dosa mereka. Setelah azab tersebut bersih, baru mereka masuk ke dalam surga. Ini keadaan pertama. Kemudian keadaan kedua, yaitu orang sebelum masuk surga, dia dihisab dulu, namun tanpa azab. Hisab tanpa azab. Kemudian keadaan ketiga, ini level yang paling tinggi, yaitu orang kaum muslimin yang dia memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan inilah angan-angan yang mungkin kita inginkan. Setiap muslim berkeinginan untuk masuk surga tanpa azab. Kenapa kita berkeinginan demikian? Karena kita tahu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari persidangan itu hari yang sangat mengerikan. Hari persidangan adalah hari yang sangat mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membuka semua amalan kebaikan kita maupun keburukan kita secara detail di depan halayak ramai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, sebaik kebaikan apapun, sekecil apapun, maka dia akan lihat nanti pada hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga keburukan. Sekecil apapun keburukan tersebut, maka nanti akan ditampakkan pada hari kiamat. Dan kita sadar jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu kita masing-masing punya dosa yang sangat memalukan. Saya yakin bapak-bapak atau ibu mungkin, saya bicara tentang saya, kita punya dosa yang sangat memalukan. Dan nanti pada hari persidangan, dosa-dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan buka dan bongkar secara detail, bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun di hadapan manusia, di depan khalayak ramai. Jadi kita malu dua kali. Malu pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita malu di hadapan halayak semua makhluk, di hadapan semua manusia. Karenanya begitu mengkhawatirkannya hari persidangan, jangankan kita khawatir, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengkhawatirkan hari tersebut. Dalam banyak kesempatan setelah sholat, dalam sholatnya Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Apa doa beliau? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa demikian. Lalu lantas bagaimana kita yang penuh dosa ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi berdoa demikian yang pertama karena beliau ingin mengajarkan para umatnya. Karena kita tahu Nabi pasti masuk surga tanpa hisab. Jadi beliau berdoa demikian karena untuk mengajarkan umatnya. Yang kedua, beliau berdoa demikian karena takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau berdoa demikian. Padahal kita tahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam nanti akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika persidangan kemudian amalan-amalan dibongkar semua, setelah dibuka maka amalan-amalan tersebut akan ditimbang. Barang siapa yang amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan yang buruk, maka dia akan masuk surga. Maka sebaliknya, amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka tempatnya adalah di neraka. Ketika dihisab, kita tadi katakan bahwasanya dihisab adalah orang-orang yang sangat dikhawatirkan pada hari tersebut. Namun ternyata di sana jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mereka tidak mendapatkan hisab dan juga azab. Orang-orang ini disebutkan oleh para ulama disebut dengan man haqqaqat tauhid, yaitu orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan level tinggi. Jadi mereka punya tauhid, nilai tauhid dalam diri kita dengan level tinggi. Kita tahu kalau orang bertauhid maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang didapatkan orang bertauhid, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani, la tusyriku bihi syai'an, la ataituka biqurabihi maghfiratan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik sama sekali, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabihi maghfiratan." Maka aku akan berikan ampunan kepadamu sebesar dosamu tersebut. Ini di antara keutamaan tauhid. Jadi dosa apapun yang kita lakukan kalau kita bertauhid, insya Allah akan bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil juga yang menunjukkan bahwasanya tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa adalah hadis Sahibul Bitaqah. Hadis Sahibul Bitaqah. Saya ringkas, yang mana ketika itu seseorang didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia disidang. Kemudian diperlihatkanlah catatan amalnya. Didatangkanlah 99 sijilat. Itu 99 lembaran. Satu lembarannya
Panjangnya itu seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Ada 99. Ternyata 99 tersebut isinya semua keburukan. Isinya semua keburukan. Maka ketika dibuka, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada dia, "Hal tunkiru min hadza syai'an?" Wahai rajul, wahai lelaki, apakah engkau mengingkari semua dosa-dosa yang engkau lakukan ini? Maka dia mengatakan, "La ya Rabb." Enggak, saya akui Rabb, ini kesalahan-kesalahan saya. Kemudian Allah mengatakan lagi, "Adzalamat ka katabatil hafizun?" Apakah malaikat yang mencatat dosa-dosamu tersebut ini zalim sama engkau? Apakah dia salah catat mungkin? Engkau harusnya dosanya 50 tapi dicatat 100. Apakah benar demikian? Kata dia, "La ya Rabb, itu sudah benar." Kata dia, sudah benar. Kemudian Allah tanya lagi, "Alaka an dzalika hasanah?" Apakah engkau punya kebaikan? Maka dia mengatakan, "Tidak ya Rabb, saya enggak punya kebaikan." Maka Nabi Allah pun mengatakan, "Bala, tentu engkau punya kebaikan." Dia jawab tadi tidak, ternyata Allah balas, "Engkau punya kebaikan." Maka Allah mengatakan, "Innalaka 'indana hasanat." Sesungguhnya di sisi kami engkau memiliki kebaikan yang sangat besar. Wa innahu la zulma 'alaika al-yawm, dan engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka ketika Allah mengatakan bahwasanya dia punya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan suatu kartu bitaqah yang dalam kartu tersebut dituliskan syahadat la ilaha illallah. Maka ketika kartu tersebut ditimbang dengan 99 catatan tadi keburukan yang satu lembaran sejauh mata memandang, ternyata ketika ditimbang lebih berat mana, Pak? Lebih berat kartu syahadat la ilaha illallah. Berdasarkan hadis ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan setiap muslim punya kartu la ilaha illallah. Punya kartu la ilaha illallah. Namun yang menjadi masalah yang membedakan apa, Pak? Tingkat level keimanan orang tersebut. Jadi semua kita punya kartu la ilaha illallah. Namun yang membedakan di antara kita adalah level tingkat dari keimanan la ilaha illallah tersebut. Ini di antara keutamaan tauhid. Kemudian di antara keutamaan tauhid tidak hanya menghapus dosa-dosa, yaitu ternyata di antara keutamaan tauhid juga memberikan seseorang nanti tidak disidang. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau bahasa gampangnya dia masuk surga nyelonong tanpa diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Ikhwani fi din azanallahu yakum, ketika membahas permasalahan masuk surga tanpa hisab, maka ada sebuah hadis yang sangat cukup panjang yang para ulama ketika membahas memasuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka berdalil dengan hadis ini. Maka pada kesempatan ini saya akan mencoba membaca hadis tersebut, dan nanti di tengah-tengah hadis saya akan memberikan ta'liq atau memberikan beberapa faedah. Hadis ini dibawakan oleh sahabat dari tabi'in Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman. Dia mengatakan, "Kuntu 'inda Sa'id bin Jubair." Suatu ketika saya pertama bersama Sa'id ibn Jubair. Faqala, kemudian Sa'id ini berkata, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi anqadha al-bariha." Jadi ketika ngumpul Husain sama Sa'id, kemudian tiba-tiba Sa'id mengatakan, "Wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh?" Maka Husain pun mengatakan, saya melihat tadi malam." Dia mengatakan, saya melihat bintang jatuh tadi malam." Kemudian dia mengatakan, "Amma ini lam akun fi salatin walakin dudiktu." Tadi malam saya melihat bintang jatuh. Namun tadi malam itu saya tidak sholat. Namun saya begadang karena saya disengat kala jengking. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah di sini bahwasanya pertama kita boleh menanyakan suatu hal yang aneh. Bisa jadi kita di jalan ketemu sesuatu yang aneh, maka kita bisa tanya teman-teman kita, "Tadi ngelihat itu enggak di sana? Ada kejadian aneh begini, demikian. Kejadian yang buruk." Maka boleh kita bertanya hal yang demikian. Karena dia menanyakan
Ayyukum ra'al kawkab alladhi qattal bariyah? Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ternyata Husain dia juga melihat bintang jatuh tersebut. Kemudian dia mengatakan, saya lihat. Walakinni amma ini lam akun fi salatin walakinni duriktu. Dia mengatakan, tadi malam itu saya lihat. Saya tidak tidur, kenapa? Bukan karena saya sholat, tapi karena gara saya tersengat kala jengking. Ini dalil bahwasanya dulu para sahabat, Pak, kalau begadang berarti mereka sholat malam. Maka dia nutup persangkaan orang husnuzon kepada dia. Dia mengatakan, saya tadi malam ngelihat bintang jatuh begadang bukan karena sholat malam, tapi gara-gara kaki saya tersengat kala jengking. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal sepele. Seseorang hendaknya jangan mau dipuji dengan hal yang tidak dia lakukan. Saya ulangi, seseorang hendaknya jangan bangga dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Kenapa? Karena hal tersebut adalah merupakan ciri-ciri dari orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu." Orang-orang munafik itu mereka suka dipuji dengan hal-hal yang mereka tidak lakukan. Dengan hal-hal yang mereka tidak lakukan. Dia tadi dia mengatakan, saya begadang bukan karena sholat malam. Padahal kalau dia diam, nggak masalah. Cuman dia nggak mau bikin seakan-akan nanti orang ngira dia itu gara-gara sholat malam. Tapi dia tutup kemungkinan tersebut. Dia bilang, saya begadang gara-gara kaki saya terkena kala jengking. Makanya Pak, kalau antum ditanya, sudah hafal berapa juz? Jangan antum bilang, adalah. Ini mengesankan seakan-akan antum punya hafalan banyak. Padahal cuma hafal setengah juz. Bilang, saya baru hafal sini sampai sini. Tapi dijawab, sudah berapa juz? Adalah. Saya nggak mau kasih tahu, takut ria. Padahal cuma hafal setengah juz. Cukup bilang yang sebenarnya. Demikian juga seperti misalnya ada orang nitip sedekah sama antum. Pak, tolong sampaikan sedekah saya ini ke masjid sana. Ketika antum sampaikan sedekah tersebut, jangan mengesankan bahwasanya duit tersebut dari antum. Sampaikan ini duit dari Bapak Fulan, dia sampaikan buat masjid ini. Ini datang tiba-tiba ngasih seakan-akan dia yang ngasih sedekah tersebut. Jadi mengesankan bahwasanya dia yang berbuat baik padahal bukan. Ingat tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbuna an yuhbadu bima lam yaf'al. Orang-orang munafik itu suka dipuji dengan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Lihat para sahabat tadi, dia tutup hal tersebut dengan mengatakan, saya begadang gara-gara kaki saya terkena kala jengking. Kita lanjutkan hadis tersebut. Maka Sa'id pun bertanya kepada Husain, "Famadza sana'ta?" Ketika kakimu terkena kala jengking tersebut, apa yang kau lakukan? Maka dia mengatakan, "Istarqaitu." Aku minta di ruqyah. Jadi kakinya kena kala jengking, dia demam. Kemudian ditanya, "Ente ngapain setelah itu?" Saya minta ruqyah. Kemudian Sa'id bertanya lagi, "Fama hamalaka ala dzalik?" Dari mana engkau tahu sampai engkau melakukan tersebut? Intinya mana dalilmu, kata dia. Ini dalil bahwasanya seseorang boleh nanya dalil kepada orang lain. Misalnya kalau seseorang melakukan ibadah yang ada ibadah baru, mungkin antum lihat kok saya baru tahu ibadah ini, antum tanya dalilnya. Itu tidak mengapa. Ini kebiasaan para salaf dulu. Mereka ketika melihat sesuatu hal, mereka tanya, apa dalilnya? Buktinya ini, Husain terkena kala jengking, tersengat kala jengking kakinya, kemudian dia ruqyah. Dia minta ruqyah. Maka Sa'id pun bertanya, kenapa engkau minta ruqyah? Apa dalilmu? Iya kan? Apa dalilmu? Maka Sa'id pun menjawab, hadisun haddatsanahu Sya'bi. Dalilku adalah hadis yang diceritakan kepadaku oleh Sya'bi. Faqala, wa ma haddatsukum Sya'bi? Maka Husain nanya lagi, emangnya Sya'bi ngomong apa? Jadi mengatakan hadis dari Sya'bi. Kemudian Sa'id nanya, hadis apa diucapkan oleh Asy-Sya'bi? Maka dia mengatakan, haddatsana an Buraidah bin Husain al-Aslami. Telah menceritakan kepadaku Buraidah bin Husayb al-Aslami, annahu qala la ruqyata illa min ainin wala huma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit huma. Penyakit huma itu penyakit demam. Maknanya adalah, maksudnya tidak ada ruqyah yang paling manjur
kecuali di penyakit ain. Ain itu penyakit mata jahat, dan huma itu adalah demam. Intinya dia sampaikan bahwasanya dia pernah mendengar dalil dari Sya'bi bahwasanya Nabi SAW mengatakan orang yang kena demam, ludik, kena demam tadi boleh minta ruqyah. Maka mendengar hal tersebut, Sa'id pun mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Dia mengatakan, sungguh indah orang yang mengamalkan apa yang telah didengar. Intinya di sini dia mengatakan, sungguh indah engkau dengar dalil, kemudian engkau amalkan dalil tersebut. Kemudian dia mengatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akan tetapi telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini Sa'id ingin membantah Husain. Tadi Husain mengatakan dia dengar dari Sya'bi, Sya'bi mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang demam boleh minta ruqyah. Namun sekali ini Sa'id ingin bantah dia. Sa'id mengatakan, akan tetapi saya pernah dengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ceritakan hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uridat alayyal umam. Nabi mengatakan, suatu ketika ditampakkan kepadaku tentang umat-umat. Farawaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ruhaid. Nabi mengatakan, suatu ketika aku ditampakkan sebuah umat-umat. Kemudian aku melihat ada sekelompok kecil atau sekelompok kecil manusia. Ar-ruhaid, kata para ulama, maknanya sekitar 3 sampai 9. 3 sampai 9. Jadi ditampakkan suatu kelompok manusia, kemudian Nabi lihat mereka. Kemudian wan nabi ma'ahur rajul war rajulan. Kemudian ditampakkan lagi kepada Nabi ada seorang nabi yang punya pengikut 1 atau 2. Saya ulang. Jadi Nabi ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pernah diperlihatkan tentang masa depan, Maka Nabi melihat ada seorang nabi yang bersamanya sekitar 3 sampai 9 orang. Ini kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, Rasul melihat ada seorang nabi yang bersamanya hanya 1 atau 2 orang. Lihat, nabi pengikutnya cuma 1 atau 2. Dan kemudian berikutnya Nabi mengatakan, wan nabi laisa ma'ahu ahad. Dan satu nabi yang lain aku melihat tidak punya pengikut. Yang satu cuma 9, yang satu cuma 2 atau 3, yang satu enggak punya pengikut. Jamaah, ini merupakan dalil bahwasanya kebenaran itu bukan tolak ukurnya adalah jumlah. Bukan jumlah banyak berarti tolak ukurnya itu benar. Enggak. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berapa pengikutnya? Sedikit. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kan tetapi pengikutnya hanya sedikit. Padahal beliau berdakwah siang dan malam. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku berdakwakan mereka siang dan malam, namun pengikutnya hanya sedikit. Sebagian orang ketika dakwanya sedikit, pengikutnya sedikit, akhirnya dia rubah metode dakwahnya. Bagaimana caranya? Dia berdakwah dengan musik-musik misalnya. Berdakwah dengan lawakan. Dan ini benar, terjadinya rame. Jadinya dakwanya rame. Namun kata para ulama, ini adalah talbisul haq bil batil. Mencampurkan adukan antara kebenaran dan keburukan. Ini tidak benar. Jadi tolak ukur sekali lagi bukan dari jumlah. Kita lanjutkan. Jadi ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 9, seorang nabi pengikutnya hanya 3, satunya pengikutnya tidak ada. Kemudian kata Nabi SAW, idh rufi ali sawadun azim. Kemudian tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok jumlah yang banyak. Jadi sekerompolan manusia yang sangat banyak. Maka kata Nabi, fadhanantu annahum ummati. Maka aku menyangka ini kayaknya umatku ini. Kan banyak. Nabi mengira ini nanti kayaknya umatku ini. Maka faqila li hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaum. Ini dikatakan kepada Rasul,
ini bukan umatmu, namun ini adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa alaihissalam. Ini dalil bahwasanya umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikatakan bahwasanya ini bukan umatmu wahai Rasul, ini adalah umatnya Musa, maka dikatakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin inzur ilal ufuq. Maka Nabi diperintahkan untuk melihat ke arah ufuk, maksudnya arah ke sana misalnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Maka aku pun melihat ada sekelompok orang manusia lebih besar daripada kelompok yang pertama tadi. Lihat ada kelompok lebih besar. Undur ilal ufuqil akhar. Kemudian diperintahkan lagi, wahai Muhammad, lihatlah arah yang lain, ufuk yang lain. Kemudian Nabi Muhammad melihat, maka dia mengatakan, faida sawadun azim. Aku juga melihat ada kelompok yang sangat besar. Jadi dua arah dengan kelompok yang sangat besar. Maka dikatakan kepada Muhammad, faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Dua kelompok besar tadi. Di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ada kelompok besar umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan bahwasanya di antara kelompok terbesar tersebut ada 70 manusia, 70 umatmu, 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian setelah menceritakan hadis tersebut, maka Nabi pun kemudian masuk ke dalam rumahnya. Setelah Nabi masuk, maka orang-orang para sahabat dengan dengar hadis tersebut, mereka berbincang-bincang bingung. Ini siapa 70.000 tersebut? Siapa 70.000 tersebut? Mereka penasaran. Maka ada yang mengatakan, fala'allahumul ladzi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di awal-awal, seperti kaum Muhajirin atau kaum Ansar. Kemudian ada yang mengatakan, fala'allahumul ladzi wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi wa dzakarul asya. Mungkin ini orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, kemudian sampai wafat enggak berbuat kesyirikan. Intinya akhirnya mereka berdiskusi, ini siapa 70.000 orang ini? 70.000 orang ini. Maka Nabi pun keluar, Nabi lihat lagi rame-rame. Nabi tanya, lagi ngapain rame-rame kayak gini? Maka pun mereka mengabarkan, wahai Rasulullah, kami sedang berbincang tentang 70.000 orang tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, humul ladina la yatatayyarun. Ketahuilah 70.000 orang tersebut adalah pertama orang-orang yang tidak berbuat tatayyur. Wala yastarqun, yaitu mereka tidak berbuat istirqa, maksudnya meminta ruqyah. Yang pertama apa tadi, Pak? Orang yang tidak berbuat tatayyur. Kemudian yang kedua, tidak minta ruqyah. Kemudian yang ketiga, wala yaktawun, yaitu mereka tidak meminta pengobatan dari besi. Kemudian yang keempat, ala rabbihim yatawakkalun. Ini 4 amalan dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Saya ulang, pertama apa tadi? Tidak berbuat tatayyur. Kemudian yang kedua, tidak minta ruqyah. Kemudian yang ketiga, tidak berobat dengan perobatan besi yang panas. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi pun pergi. Kemudian Nabi singgah di situ. Setelah mendengar hal tersebut, tiba-tiba Uqasyah berdiri. Uqasyah seorang sahabat, dia berdiri. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah aku semoga aku menjadi bagian dari 70.000 orang tersebut. Maka Nabi mengatakan, anta minhum. Iya, engkau bagian dari orang 70.000 orang tersebut. Setelah itu mungkin ada orang berdiri lagi, sahabat yang lain berdiri. Faqama rajulun akhar. Dia berdiri, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku juga agar aku bisa masuk bagian dari 70.000 orang tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah. Engkau sudah kedahuluan dari Uqasyah. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ini di antara kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cerdas? Seandainya Nabi buka peluang orang ini, maka nanti datang orang yang lain.
Nanti datang orang yang lain, maka nanti jadi ramai. Mending kalau semuanya berhak. Kalau tiba-tiba ada satu orang yang dia belum berhak untuk masuk surga tanpa hisab, kemudian Nabi mengatakan, engkau enggak, apakah dia tidak sakit hati? Tetap dia sakit hati. Makanya ketika dia minta, Nabi pun mengatakan, sabaquka biha Ukasha. Nabi menolak dengan secara halus. Engkau sudah kedahuluan sama Ukasha. Ini kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara hadis yang dibahas oleh para ulama tentang berkaitan dengan siapa orang-orang yang masuk di dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sekarang kita bahas tentang jumlah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tadi disebutkan bahwasanya orang jumlah tersebut mereka berapa? 70.000. 70.000. Dengan angka 70.000 ini para ulama khilaf. Apakah 70.000 ini maknanya hakikat atau maknanya hanya kiasan? Sebagian ulama mengatakan 70.000 ini hanya kiasan. Maksud 70.000 ini adalah maksudnya banyak. 70.000 itu banyak. Karena orang Arab, mereka kalau mengatakan sesuatu yang banyak, itu biasanya melengkapkan dengan angka 70.000. Dengan angka 70.000. Dan ini banyak. Setiap angka 70.000 akhirnya diperselisihkan oleh para ulama. Seperti firman sabda Nabi SAW. Inilah astaghfirullah fil yawmi sab'ina marrah. Kata Nabi SAW, sungguh setiap hari aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. 70 kali di sini para ulama khilaf, apakah memang 70 kali atau memang banyak. Seperti juga Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu sekitar 70 sekian cabang. Ini juga mereka khilaf. Kemudian juga Nabi mengatakan, wa sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan. Kaum muslimin umat manusia, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini mereka khilaf. Memang 73 atau banyak. Nah, pendapat pertama mengatakan maksudnya bukan hakikat 70.000 itu. 70.000 itu hanya kiasan yang menunjukkan bahwasanya jumlah yang sangat besar. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya 70.000 tersebut adalah jumlah yang real, memang jumlah hakikat, benar-benar jumlah 70.000. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan wallahu taala alam, insyaallah ini adalah pendapat yang lebih benar. Pendapat yang lebih benar bahwasanya maksud dari hadis tersebut benar-benar bahwasanya orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dari kaum muslimin sebesar 70.000 orang. Kenapa saya katakan benar? Karena dalam suatu kesempatan ternyata Nabi SAW minta nambah. Antum lihat 70.000 itu besar apa sedikit, Pak? Besar ya? Besar kalau 20, dibanding 20. 70.000 itu kecil. 70.000 itu kecil. 70.000 di sini dari sejak sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat. Untuk bayangkan, dari jadi orang yang sudah wafat, yang sedang hidup, dan yang akan hidup sampai hari kiamat. Kalau cuma 70.000 kecil, antum nggak termasuk lah dengan 70.000 itu. Antum lihat para salafus saleh, para sahabat yang ikut jihad, para tabi'ut tabi'in. Maka 70.000 ini adalah jumlah yang sangat kecil. Maka dengan rahmat Nabi SAW, maka Nabi pun minta nambah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan rahmat Nabi SAW, dia sangat sayang kepada umatnya. Akhirnya dalam suatu kesempatan Nabi SAW mengatakan, fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Kata Nabi SAW, aku pun minta tambahan sama Allah Subhanahu wa taala, minta tambahan sama Rabbku. Maka Allah pun mengabulkan. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka dari 70.000 tersebut ditambahkan setiap 10.000 membawa 70.000. Antum bisa hitung enggak? Asalnya 70.000. Kemudian setiap 1.000 dari 70.000 ini akan membawa 70.000 orang. Ada yang jago matematika di sini? Berapa kira-kira jumlahnya jadinya?
Berapa? Intinya rumusnya 70.000 kali 71. Jumlahnya tadi saya sudah hitung sekitar 4.970.000 orang. Lumayan, Pak. 4.970.000 orang. Ini jumlah yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang pertama. Jadi hadis pertama 70.000, kemudian Nabi mengatakan saya minta nambah, ternyata Allah tambahkan setiap 1.000 dari 70.000, setiap 1.000 dari 70.000 yang pertama membawa 70.000. Intinya jumlahnya sekitar 4.970.000. Ini cukup lumayan nambah. Kemudian yang lebih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ternyata dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala pun tambah lagi. Riwayat kan disebutkan wa salatu hatayatin min hatayati rabbi. Kemudian ditambah dengan 3 genggaman Rabbku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasayat itu kalau dalam bahasa Arab maksudnya begini. Apa? Kita ngambil beras misalnya pakai ini. Ini namanya satu hasayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazadani wasalasu hasayati min hasayati Rabbi." Kemudian ditambahkan 3 hasayat dari Rabb. Jangan antum pikir bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan dengan salasu hasayat, dengan 3 seini Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak mengatakan bagaimana tangan Allah, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya ini maknanya adalah sangat banyak, sangat banyak. Jadi membuka peluang bagi kita untuk bisa masuk ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amalan ibadah atau kebaikan jangan kita sepelekan. Jangan kita sepelekan. Saingan kita banyak. Kita harus berlomba sama saingan-saingan kita itu. Kita berlomba untuk mencari surga yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq." Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan meskipun hanya senyuman yang engkau berikan kepada saudaramu. Karena itu ada nilainya yang bisa membuat kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini berkaitan dengan jumlah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi berapa, Pak, totalnya? Banyak. 4.970.000 ditambah 3 hasayat Rabbi, ditambah 3 genggaman Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak. Jadi antum masih punya peluang untuk masuk ke dalam tersebut. Kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Yang pertama adalah mereka tidak meminta ruqyah. Ana ringkas. Pertama adalah orang yang tidak meminta ruqyah. Kita ketahui bahwasanya ruqyah itu asalnya boleh, hukumnya boleh. Dia memiliki beberapa kondisi, bahkan beberapa kondisi dia sunnah. Anda sebutkan, ruqyah ada 3 hal. Yang pertama adalah seseorang meruqyah orang lain. Saya ngeruqyah istri saya. Maka ini hukumnya sunnah. Tanpa dia minta ya. Misalnya saya lihat istri saya sakit, maka saya ruqyah istri saya. Ini adalah sunnah. Karena Nabi SAW juga pernah meruqyah orang. Bahkan dalam hadis ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah saya meruqyah orang? Maka dia mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka lakukanlah. Kita tahu meruqyah orang itu memberikan manfaat kepada orang lain. Orang lagi sakit. Orang kalau biasanya kalau terkena jin bahaya. Bisa merusak rumah tangga, bisa merusak harta, bisa merusak muamalah dan yang lainnya. Kalau kita selamatkan dia, kita ruqyah dia, berarti kita menyelamatkan, memberikan manfaat kepada dia. Ini keadaan pertama. Kemudian keadaan kedua yaitu seseorang diruqyah oleh orang lain dengan tanpa meminta. Jadi tadi saya ngeruqyah istri saya, kan sunnah hukumnya, ya. Sekarang keadaan kedua, istri saya nggak minta ruqyah tapi saya ngeruqyah dia. Maka istri saya sunnahnya harus menerima. Paham? Tadi kalau saya kan sini, saya ruqyah kamu. Berarti saya sunnah buat meruqyah dia. Sekarang yang kedua, istri saya nerima
ruqyah yang saya akan berikan kepada dia. Ini dia juga sunnahnya harus terima ruqyah tersebut. Dia sebaiknya jangan nolak. Ini kondisi kedua ini, dan kondisi ini juga tidak mengapa, bahkan sunnah. Bahkan Nabi SAW pernah diruqyah oleh Aisyah. Kata Aisyah, kuntu arqi Rasulullah SAW min ain. Kata Aisyah, aku pernah meruqyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kondisi ketiga, yaitu meminta ruqyah kepada orang lain. Inilah poin yang dibahas dalam hadis tersebut. Di antara ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu mereka tidak pernah minta ruqyah. Tidak pernah minta ruqyah kepada orang lain. Kenapa mereka tidak minta ruqyah, kata para ulama, hingga mereka masuk surga tanpa hisab dan azab? Karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang minta ruqyah ditakutkan tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau dia minta ruqyah kepada ustadz atau kiai, bisa jadi hatinya terpaut dengan ustadz atau kiainya tersebut. Akhirnya hilang tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ruqyah itu sebenarnya boleh. Minta ruqyah boleh, cuman gara-gara spesialnya orang ini, tadi kita katakan muslim level atas, akhirnya dia tinggalkan ruqyah tersebut gara-gara tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jadi kita sebutkan bahwasanya di antara amalan yang dilakukan oleh orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu dia tidak minta ruqyah. Kenapa alasannya? Karena orang yang minta ruqyah itu tawakalnya kurang. Minta ruqyah boleh, cuman dia meninggalkan hal tersebut gara-gara dia level tinggi. Dia meninggalkan hal tersebut gara-gara dia tidak mau tawakalnya kurang. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Namun kalau dia diruqyah oleh orang tanpa dia minta, maka sunnahnya dia tetap menerima ruqyah tersebut. Intinya dia enggak pernah minta ruqyah. Namun dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau seseorang kepepet, terdesak, dia harus minta ruqyah, kondisi terdesak, maka kata Syekh bin Baz, tidak mengapa dia minta ruqyah. Dan itu tidak mengeluarkan dia dari kategori golongan yang orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata kuncinya terdesak dan memang harus minta ruqyah. Kenapa? Beliau berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan aku untuk minta ruqyah dari penyakit ain. Lihat, Aisyah pernah diajarin Nabi, kalau kamu kena ain, mintalah ruqyah. Enggak mungkin Nabi mengajarkan istrinya sehingga sesuatu hal yang menghalangi dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Intinya di sini Syekh bin Baz menjelaskan bahwasanya kalau orang terdesak, kepepet, maka boleh bagi dia untuk minta ruqyah dan itu tidak mengeluarkan dia dari golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Lain kalau dia sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit minta ruqyah. Ini beda dengan kondisi yang tadi. Kemudian amalan kedua yang dilakukan oleh orang golongan tadi adalah tidak berobat dengan kai. Kai adalah pengobatan dengan besi panas. Dengan besi panas. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada. Dan pengobatan ini disebutkan pada zaman dahulu itu pengobatan yang sangat manjur. Sangat manjur. Kalau orang sudah diobati dengan kai, insya Allah sembuh. Bisa jadi sembuh. Makanya orang Arab itu punya apa namanya? Punya perkataan akhirud dawa al-kai. Obat terakhir itu adalah kai. Kenapa kai ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakutkan kalau seseorang sekali berobat dengan kai, takutkan tawakal dia pindah kepada kai tersebut. Tawakal dia berkurang sehingga dia bertawakal kepada kai, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal hanya kepada sebab. Ini boleh sebenarnya kai, cuman dia sengaja tidak buat hal tersebut karena dia berada di level atas. Jadi dia tinggalkan hal-hal yang mengurangi tawakal dia.
Lihat faedah jaminan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengobatan, penyembuhan saja kita tidak boleh tawakal kepada sebab, misalnya tawakal kepada seperti tadi besi, ruqyah dan lainnya. Lalu bagaimana di zaman ini orang bertawakal untuk masuk surga terhadap kepada orang? Ada enggak, Pak? Ada. Orang bertawakal untuk masuk surga kepada orang. Kalau saya sudah cium tangan fulan, insya Allah saya masuk surga. Saya dibawa sama orang ini untuk masuk surga. Pengobatan aja kita nggak boleh tawakal sama sebab. Gimana masuk surga? Masuk surga. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ngajak pamannya yang sangat baik yang membela beliau untuk masuk surga. Ini orang kiai, ustadz, syekh, siapa mau bisa menjamin seseorang bisa masuk surga? Ini faedah dari tersebut. Penyembuhan saja kita tidak boleh tawakal kepada selain Allah, apalagi dengan masuk surga. Karenanya dijelaskan tidak boleh seseorang tersebut seperti minta-minta kepada orang jaminan masuk surga dan yang lainnya. Semua jaminan surga hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga kita ringkas yaitu tidak tatayyur. Tidak melakukan tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur berasal dari kata ta'ir, yaitu artinya burung. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, kalau orang-orang jahiliyah mereka ingin berbuat proyek, misalnya pengen safar, mereka ngambil satu burung, kemudian mereka lempar burung tersebut. Kalau burungnya ke kanan, mereka lanjutkan proyeknya. Kalau burungnya ke kiri, mereka berhenti. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Makanya perbuatan-perbuatan tersebut dinamakan dengan tatayyur. Bahasa kita zaman sekarang adalah apa? Pamali. Menyandarkan sesuatu hal bukan pada sebabnya. Di antara contoh pamali yang sering terjadi di zaman kita sekarang ini apa yang sangat sering kita temui apa? Contohnya angka 13. Angka 13. Antum cari gedung-gedung yang ada angka 13 jarang di Jakarta. Apartemen, mall, enggak ada angka 13 sama 4. 13 sama 4. Apa hubungannya 13 sama 4 sama sial? Enggak ada hubungannya. Yang menyedihkan ini berasal dari negara-negara katanya negara-negara maju. Dari yang negara-negara luar yang mengklaim bahwasanya mereka negara maju. Kita pikir mana logikanya 13 sama kesialan? Enggak ada nyambung-nyambungnya. Ketahui meyakini bahwasanya 13 angka sial itu adalah syirik kecil. Hati-hati. Itu namanya pamali. Kemudian apalagi pamali yang sering terjadi kita? Misalnya hari-hari misalnya, kalau orang mau kawin misalnya, mau nikah. Istrinya tanggal berapa, suaminya tanggal berapa, dihitung dulu pakai rumus. Enggak tahu rumus apa, rumus forecast atau rumus togel. Akhirnya ketemu tahunnya tahun depan. Ini juga enggak boleh. Apa hubungannya tanggal-tanggal tersebut dengan hari pernikahan? Semua hari baik. Orang-orang jahiliyah dulu mengatakan bahwasanya bulan Safar itu bulan sial. Kata Nabi SAW, la Safar, bulan Safar tidak sial. Dahulu juga mereka meyakini bahwasanya bulan Syawal itu bulan yang sial. Ternyata Nabi menikahi Aisyah di bulan apa, Pak? Di bulan Syawal. Nabi menikah dengan Aisyah tapi tidak belum satu rumah. Ketika Aisyah sudah besar, kemudian Nabi pengen satu rumah sama Aisyah, itu pun Nabi kumpul sama Aisyah di bulan Syawal. Nabi menolak keyakinan mereka tentang hari-hari sial. Tidak ada hubungannya antara ini dengan ini. Menyandarkan suatu hal dengan yang bukan sebabnya. Contoh juga di zaman sekarang misalnya tabrak kucing. Sampai keyakinan bahwasanya kalau orang tabrak kucing harus buka bajunya terus ditutupi pakai bajunya. Kenapa pakai bajunya? Ya kalau sudah meninggal kita tabraknya tidak sengaja, ya sudah diangkat, ditaruh di tempat sampah juga nggak masalah. Kita tidak sengaja, kecuali kalau kita tabrak kita sengaja, ini namanya kita buat maksiat. Dalam hadis seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara melihara kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai kucingnya tersebut mati. Maka kalau kita tabrak kucing dengan sengaja, yaitu namanya berbuat maksiat. Tapi kalau kita tabrak tidak sengaja, itu lain cerita. Dan tidak mesti kita pakai baju kita. Bahkan ada yang bilang harus pakai kaos dalam, yang di dalam itu harus dibuka, terus ditutup pakai baju tersebut. Ini dari mana kayak gini? Nggak masuk akal, nggak nyambung maksudnya. Ya banyak lah. Misalnya ada kupu-kupu datang, ini sedikit lagi ada tamu. Itu pernah temuin kayak gitu. Kemudian contohnya juga
seperti ada burung hantu atau burung gagak. Nanti sedikit lagi mungkin ada yang mati. Ini juga pokoknya intinya pamali itu tidak ada dalam Islam. Dan hukumnya adalah syirik kecil. Tidak boleh kita meyakini hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat, amalan keempat yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ringkas dari 4 amalan tadi, 3 ini kembali ke tawakal sebenarnya. Yang pertama tadi apa? Tidak minta ruqyah. Kenapa dia tidak minta ruqyah? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia tidak berobat dengan kai. Kenapa dia tidak berobat dengan kai? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi apa? Tidak tatayyur. Dan tidak tatayyur ini dia karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tawakal ini harus kita benar-benar jaga. Kita jaga tawakal kita. Kita besarkan tawakal kita. Karena para ulama, tawakal ini adalah kumpulan dari iman kita. Said bin Jubair pernah mengatakan, at-tawakkul 'ala Allahi jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kumpulan-kumpulan dari iman. Seorang kalau dia tawakal dia pasti yakin, ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya. Allah yang berkehendak. Seterusnya Allah yang begini sehingga dia bisa sandarkan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya iman, dia tidak bakal bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal pembahasannya panjang, cuman ringkasnya tawakal itu adalah penggabungan antara iktimad dengan usaha. Iktimad itu apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha. Inilah tawakal. Sebagian orang bertawakal enggak ngelakuin apa-apa, sudah saya tawakal nanti ada rezeki yang datang. Nah, ini salah. Tawakal yang benar adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu himasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kalian. Lihatlah burung-burung. Mereka pergi dengan keadaan perut kosong, pulang-pulang sudah kenyang. Antum kira burung tidak cari harta? Mereka pagi-pagi sebelum subuh sudah ribut-ribut nyari makan, pulang kenyang dan anak-anaknya juga kenyang. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya seseorang kalau dia pengen dapat rezeki, usahanya sedikit, usahanya minimal, tapi tawakalnya maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Saya ulang, usahanya minimal, tapi tawakalnya maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bagi dia rezeki. Apalagi kalau usahanya maksimal. Usaha yang minimal kalau tawakal maksimal, Allah mudahkan. Apalagi kalau usahanya maksimal, tawakalnya maksimal, maka Allah pasti akan lebih mudahkan rezeki kita. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami dan juga para jamaah sekalian. Kalau ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.